Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada di dalam ibadah minggu ini, mana kita bersama-sama di pagi ini datang menyembah Tuhan, ibadah kepadanya. Hari ini 11 Mei 2025. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi yang terambil dari Injil Markus pasal 8, ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan bunyinya demikian. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Baik, sampai demikian jauh bagian firman Tuhan. Di hari ini saudara-saudara satu ayat, dan kita selalu ada di dalam kondisi tematis, mana setiap firman Tuhan kita ada di dalam sebuah sorotan tema, dan kita akan mau mengangkat kehidupan kerohanian kita yang akan memberikan jaminan masa depan bagi kita. Tema kita hari ini, minggu ini adalah jangan kompromi. Saudara, kompromi adalah suatu sikap seseorang menerima sesuatu yang tidak benar demi menyelamatkan dirinya dari penderitaan atau kesukaran. Saudara-saudara, dunia selalu menawarkan suatu kondisi kerjasama. Kerjasama itu seringkali kita melihat banyak hal. Mulai dari sisi ekonomi, dari sisi industri, dari sisi bisnis, dari sisi politik. Kita melihat kerjasama seringkali ini menawarkan suatu kompromi. Saudara, apa maknanya kompromi? Kompromi adalah suatu keberuntungan bersama. Jadi ada satu pihak yang dia harus merubah cara pandang hidupnya untuk mencapai kesesuaian dengan orang yang diajak kerjasama. Jadi inilah kita melihat bahwa kompromi seringkali menghasilkan suatu perubahan di dalam diri seseorang, mulai dari yang dikatakan dia benar menjadi kurang benar. Dia yang semula 100% berubah menjadi 50%. Nah, itu akibat daripada kompromi, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam dunia kerohanian, ini yang kita temukan adalah kalau dunia tampil dengan kemewahan, dunia tampil dengan gaya hidup yang duniawi, inilah seringkali tawarannya begini. Kalau kamu mau mengingin benda-benda duniawi, kalau kamu menginginkan kesuksesan secara duniawi, maka kamu harus meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran. Nah, saudara, inilah yang seringkali disebut kompromi itu terjadi. Ya, apa hubungannya dengan firman Tuhan yang kita baca? Nanti kita akan menemukan bagaimana efek daripada seseorang yang melakukan suatu sikap malu mengaku Yesus. Itu adalah hasil daripada kompromi. Saudara, jadi gaya hidup, sikap hidup, sifat hidup kompromi itu seringkali lahir di dalam seseorang tanpa dia sadari. Sebab itu adalah sebuah karakter yang tersembunyi. Kompromi adalah suatu sikap yang memang semua orang tidak tahu dia telah lemah. Jadi saya mau memberikan sebuah ilustrasi contoh. Ketika seseorang mulai melakukan usaha bisnis, ya, dia ingin bertambah maju dalam usahanya demi keuntungan. Untuk mencapai target-target itu seringkali ada hambatan.
Nah, hambatan itu bisa saja dari rekan atau lawan bisnisnya. Lalu kemudian dicari titik temu. Bagaimana ada suatu kerjasama. Kerjasama antara bisnis. Seringkali pertemuan dan kesepakatan yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan bisnis. Salah satu poin yang harus mereka tampilkan adalah bagaimana kebenaran itu tidak ditampilkan. Kebenaran tidak boleh ada di dalam suatu kerjasama. Saudara-saudara, ini seringkali dan ini sudah menjadi moto dunia saat ini. Bahkan duniawi mulai sejak adanya peradaban hidup manusia, kompromi sudah ada. Jadi kalau kita melihat karakter dunia ini, dunia selalu menawarkan sebuah kompromi. Sebuah tawar-menawar, sebuah daya tarik untuk melemahkan orang-orang yang mempunyai iman menjadi imannya berkurang. Atau imannya mulai disembunyikan. Atau imannya tidak ditampilkan. Itulah sebabnya dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku. Di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, orang itu, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Saudara-saudara, mari kita mau melihat sebuah sikap gaya hidup malu mengaku Yesus di hadapan angkatan yang jahat dan berdosa. Saudara, angkatan yang jahat dan berdosa bukan saja terjadi pada era Yesus, ya. Sebelum era Yesus pun manusia seluruhnya masuk ke dalam lingkungan kejahatan. Dan dunia selalu ada dalam warna kejahatan, saudara-saudara. Dan tidak pernah satu masa pun kejahatan itu hilang dari dunia ini. Makanya ketika Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, dia berkata, ada angkatan yang jahat dan berdosa ini. Jangan kamu malu mengaku aku di hadapan mereka. Saudara, nanti kita mau melihat bagaimana makna daripada kata ini. Namun kita mau melihat dulu sorotan terhadap dunia dan angkatan, setiap angkatan generasi. Saudara-saudara, saudara melihat bagaimana warna angkatan dunia atau generasi saat ini. Warna kejahatan tidak pernah pudar. Selalu mendominasi zaman, saudara-saudara. Kita melihat orang banyak tergiur melakukan kejahatan. Banyak orang ikut berkompromi untuk terlibat dalam kejahatan. Walaupun dia tidak secara langsung melakukan kejahatannya. Tapi dia mempunyai andil di dalam terjadinya kejahatan. Mungkin dia mempunyai biaya. Mungkin dia mempunyai ide. Dia mempunyai masa untuk supaya kejahatan itu terjadi. Ini saudara-saudara. Jadi angkatan yang jahat dan berdosa adalah sifat duniawi. Jadi kita akan menemukan setiap angkatan yang jahat dan berdosa itu sepanjang dunia ini ada. Sampai kepada Yesus Kristus datang kedua kali. Angkatan yang jahat dan berdosa itu selalu ada, saudara-saudara. Itulah sebabnya Yesus katakan, apabila ada orang malu mengaku Yesus di tengah angkatan yang jahat ini, sampai kepada akhir zaman, maka Yesus pun akan malu mengakui dia di hadapan Bapanya. Saudara-saudara, mari kita mau melihat mengapa orang-orang yang percaya kepada Yesus mengalami sebuah depresi yang disebut malu. Malu adalah sebuah kondisi depresi rohani karena tekanan mulai daripada tekanan politik, tekanan sosial, tekanan ekonomi. Itu menyebabkan timbulnya malu di dalam diri seseorang untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Bahkan pengajaran Yesus tidak dipraktekkan, tidak dilakukan. Nah, itu saudara. Kita melihat bahwa
Karena ada kompromi, karena ada rasa takut terhadap kondisi hidup di dunia ini. Takut tidak sukses, takut tidak mempunyai posisi, takut tidak dikenal oleh orang. Bahkan lebih daripada itu, bahwa ilmu pengetahuan telah menjadi sebuah tiang pengukur bagi manusia bahwa itulah yang benar di dunia ini. Ilmu pengetahuan seringkali dibanggakan sebagai tiang penopang hidup manusia. Sehingga manusia lebih banyak berpegang kepada ilmu pengetahuan daripada mengaku Yesus sebagai Tuhan. Saudara, ini adalah duniawi. Makanya untuk kita bisa membedakan mana duniawi, mana rohani, letaknya di dalam pengakuan akan Yesus. Bila saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, saudara hidup dalam kerohanian. Ini penting. Karena tanpa ada kerohanian yang baik, seseorang tidak bisa mengakui dengan gampang dan mudah bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kita mau melihat dunia sekarang ini, terlebih seringkali dunia ini disebut dunia modern. Orang enggan dan bahkan mungkin tidak mau memakai istilah dalam pemahamannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika dia ada di tengah ilmu pengetahuan. Dan sekarang ilmu pengetahuan merupakan gaya hidup sebuah wibawa manusia di dunia ini, saudara-saudara. Manusia akan merasa dirinya berwibawa kalau dia mempunyai ilmu pengetahuan. Kalau dia pandai, dia memiliki banyak ilmu pengetahuan, dia mempunyai wibawa. Dan orang akan menghormati dia karena dia mempunyai ilmu pengetahuan. Tapi ingat saudara-saudara, ketika dia malu mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia tidak mempunyai tempat. Ketika Yesus datang kedua kali dan Yesus tidak mengenal orang-orang yang tidak pernah mengaku dia sebagai Tuhan di dunia ini. Saudara, betapa penting mengakui Yesus sebagai Tuhan di dunia ini sebelum terjadi peristiwa kedatangan Yesus. Karena Yesus berkata, barang siapa malu mengaku Yesus di hadapan angkatan yang jahat ini dan malu terhadap perkataan dan pengajarannya, Yesus pun akan malu terhadap dia ketika dia datang kedua kali. Ini saudara-saudara. Jadi di sini ada suatu konsekuensi hidup. Kalau kita hidup di dunia ini hanya mau berkompromi, ya, tidak mengindahkan perkataan Yesus, maka yang kita lakukan adalah malu. Kita tidak akan melakukan dengan terang-terangan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia dan yang akan menghakimi manusia. Dan perkataannya yang mengandung pengajaran-pengajaran kekekalan tidak pernah diajarkan dan dilakukan. Saudara-saudara, inilah seringkali kita bertemu dengan orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Orang-orang Kristen yang tidak mempunyai makna. Orang-orang Kristen yang tidak mau berani menanggung penderitaan, kesukaran yang dihadapi. Ini saudara-saudara. Maka kita melihat kondisi seperti ini adalah kondisi yang disebut kondisi abu-abu. Mereka suka kompromi. Mereka tidak hitam tapi tidak putih. Mereka mengaku Kristen tapi mereka sendiri malu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka malu memperkatakan ajarannya. Bagaimana Yesus mengajarkan kebenaran, keselamatan dan pengudusan, penyucian dosa. Ini saudara-saudara. Maka ini yang menjadi tantangan bagi setiap orang Kristen di akhir zaman ini. Karena begitu kuat tawaran dunia sehingga mereka berkompromi. Saudara, jadi di sini ada gejala-gejala mati rohani di tengah-tengah gereja ketika terjadi kompromi. Karena mereka melihat dunia ini, mereka ingin masuk ke dalamnya. Di mana mereka ingin mendapatkan posisi jabatan di satu pekerjaan. Mereka ingin mendapatkan panggilan-panggilan guru atau guru besar ketika dia mempelajari ilmu pengetahuan. Mereka ingin disanjung sebagai orang-orang yang kaya di dunia ini.
Mereka ingin dimuliakan, diserukan namanya ketika mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam ekonomi. Ini saudara-saudara, terjadi kompromi karena mereka ingin mendapatkan semua itu. Karena tanpa kompromi tidak mungkin seseorang mendapatkan jabatan, posisi, kekayaan. Dia harus meninggalkan atau menurunkan derajat imannya. Sehingga yang putih menjadi abu-abu. Memang dia tidak hitam. Tetapi abu-abu ini adalah sama seperti suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Dia malu namanya. Ya. Jadi berbeda antara malu dan penakut. Orang yang malu adalah orang yang memang dia tidak mau mengatakan Kristus di tengah orang berdosa ini. Angkatan yang berdosa. Dia memang masih sering ke gereja. Tapi dia mau memperkatakan kepada orang berdosa dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak mau. Dia malu. Saudara, ini adalah kondisi rohani orang Kristen yang ada di tengah sepanjang zaman dunia ini. Sejak Yesus mulai hadir, Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya dan orang banyak. Kamu akan menghadapi sebuah tantangan yang dimana kamu akan sendiri memiliki rasa malu ketika kamu mengakui bahwa Yesus itu Mesias Tuhan. Dan engkau akan juga merasa malu kalau memperkatakan ajaran Kristus tentang kebenaran dan pengampunan dosa. Ini saudara-saudara, situasi ini Tuhan Yesus sudah tahu. Dan itu sampai akhir zaman itu selalu akan terjadi. Dan banyak orang dilanda rasa malu untuk mengakui Yesus sebagai Tuhannya atau Tuhan atas segala makhluk. Bahkan Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Kita mau melihat kalau muncul orang-orang yang mau bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk menyatakan dengan tidak malu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Saudara, dia memang tidak membutuhkan. Dia tidak mencari posisi. Dia tidak mencari kekayaan. Dia tidak mencari ilmu pengetahuan yang pandai. Yang membuat dia pandai. Yang seringkali orang mengagung-agungkan orang-orang pandai. Ya, dia tidak mencari semua itu. Itulah sebabnya dia bisa berkata dengan berani bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma pasal 16 ayat 1. Rasul Paulus pernah menampilkan itu di depan banyak orang. Di mana kitab Roma pasal 1 ayat 16 berkata begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Itu sama artinya aku tidak merasa malu dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Berarti bahwa Rasul Paulus menyatakan dengan berani dan tidak malu bahwa hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Injil Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak bisa yang lain. Tidak ada yang lain. Ini yang disebut sikap tidak malu. Saudara, kembali. Kalau kita mau melihat tentang sikap merasa malu di tengah angkatan dunia yang jahat dan berdosa ini, maka kita mau melihat bahwa itu adalah sebuah sikap tersembunyi, sikap pasif, sikap kata kerja yang memang tidak semua orang bisa tahu. Bahkan lembaga-lembaga tidak akan pernah tahu, karena ini adalah sikap individu, saudara-saudara. Dikatakan di situ setiap orang. Yesus berkata, kembali Injil Markus pasal 8 tadi, barang siapa malu mengakui Yesus di hadapan angkatan yang berdosa dan jahat ini, Yesus berkata kepada dia, orang itu, ya, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Ini saudara-saudara, jadi di sini lebih ditegaskan individu. Saudara, jadi bangunlah iman saudara secara pribadi, ya, supaya saudara tidak terjebak dengan sebuah sikap malu. Ya, jadi di sini pentingnya setiap orang harus menjaga imannya supaya dia memiliki
keberanian dan tidak merasa malu terhadap Yesus di tengah-tengah angkatan yang jahat dan berdosa ini. Jadi kembali saudara-saudara, sekarang ini ada sebuah muncul lagi yang disebut pluralisme agama, yang seringkali orang mendefinisikan dan yang mempunyai ilmu pengetahuan yang modern berkata bahwa semua agama itu sama. Dan sehingga muncullah sebuah kesamaan, kesetaraan agama. Lalu kemudian disitulah, di sini tidak ditonjolkan bahwa Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan menyelamatkan manusia. Justru ilmu pengetahuan tentang pluralisme agama mengajarkan bahwa masing-masing agama mempunyai juru selamat sendiri. Saudara, ini ilmu pengetahuan, saudara-saudara. Ilmu pengetahuan agama modern saat ini. Nah, itulah sebabnya di sini tantangan bagi saudara. Apakah saudara mengiyakan ilmu ini, ataukah saudara karena memang memiliki rasa kompromi sehingga saudara berkata iya. Padahal Yesus berkata, Rasul Paulus berkata, tidak, aku mempunyai keyakinan kokoh bahwa hanya di dalam Injil manusia diselamatkan. Nah, disinilah letak saudara-saudara bahwa barang siapa mau tetap tidak malu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat, maka dia akan menolak ilmu pluralisme agama. Saudara-saudara, konsekuensi daripada orang yang malu mengaku Yesus sebagai Mesias dan Allah, maka di sini adalah orang ini juga tidak mau menanggung penderitaan atau kesukaran yang dia akan hadapi. Sebab kalau orang tidak menerima teori pluralisme agama, maka dia tidak akan laku di tengah zaman ini. Di tengah angkatan yang berdosa dan jahat ini, yang selalu merendahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mempunyai tempat yang tertinggi, selalu manusia. Jadi ini saudara-saudara yang terkasih, inilah landasan firman Tuhan bagi kita hari ini. Bahwa jangan kompromi, ilmu pengetahuan semakin mengerucut dan menuju kepada satu kesamaan pandang. Semua orang menganggap bahwa manusia bisa menciptakan ilmu bagi dirinya sendiri untuk hidup di dunia ini, bukan untuk hidup di surga. Yesus mendatangkan Injil bukan untuk hidup di dunia ini, tetapi hidup di surga. Itulah sebabnya Injil itu memang senantiasa selalu ditolak di dunia ini. Karena Injil itu bukan berasal dari dunia. Injil itu berasal dari surga. Maka kehidupannya, lingkungannya di surga. Itulah sebabnya hanya orang-orang yang mau menerima Injil lah yang tetap bertahan. Dia akan tahu bahwa Injil itu dari surga. Dia ingin hidup di surga. Sedangkan ilmu pengetahuan itu berasal dari bumi. Dia senang hidup di bumi. Dan mereka tidak tahu bahwa bumi ini akan hancur. Dan mereka selalu menolak yang dari surga. Ini saudara-saudara, ini disebut angkatan yang jahat dan yang berdosa. Angkatan yang selalu meninggikan ilmu pengetahuan dan manusia lebih tinggi daripada Tuhan. Ini saudara-saudara, ini yang dimaksud dengan angkatan yang jahat dan yang berdosa. Baiklah saudara-saudara, kalau saudara ingin berpihak kepada Tuhan, pilihlah Injil, pilihlah iman, pilihlah tunduk kepada Tuhan. Itulah yang akan menyelamatkan engkau ketika Yesus datang kedua kali. Dia tidak akan malu mengaku engkau bahwa engkau adalah anak-anaknya. Ini saudara-saudara, perhatikan di dalam masa-masa kehidupan ini, bahwa kehidupan ini selalu ada tantangan. Kehidupan ini tidak pernah berjalan tanpa ada hambatan, tanpa ada hujan dan panas. Selalu ada hujan dan panas. Di setiap kebenaran yang kau lakukan di dunia ini, di mana engkau berada, engkau akan berhadapan dengan tantangan-tantangan, kesukaran-kesukaran. Itu pasti ada saudara-saudara. Jadi jangan malu. Engkau mau menyembunyikan supaya engkau tidak mau menderita. Engkau rugi sendiri di hadapan Yesus. Maka di sini pilihlah. Kalau engkau ingin betul-betul meraih surga, pilihlah. Jangan malu mengaku Yesus. Risikonya ada.
Konsekuensinya ada. Apa itu? Penderitaan. Apa itu? Engkau tidak akan mungkin menjadi orang yang kaya di bumi ini. Apa itu lagi? Engkau tidak akan mungkin menjadi seorang pejabat di dunia ini. Apalagi engkau tidak akan menjadi seorang yang disanjung oleh banyak orang di dunia ini. Demikian saudara-saudara. Jadi engkau harus mempunyai pendirian dan pemahaman antara dunia ini ataukah surga. Yesus selalu menawarkan, kalau engkau mau hidup kekal, datanglah kepadaku. Tetapi kalau engkau tidak mau datang kepadaku, itu berarti engkau memilih dunia ini. Engkau memilih binasa. Ini saudara-saudara, ini yang menjadi konsekuensi kehidupan bagi setiap orang di dunia ini. Yesus Kristus sudah menawarkan, membuka jalan bagaimana seseorang mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan yang sejati. Itulah sebabnya perhatikan setiap pengajaran-pengajaran Kristus yang sesungguhnya berbeda dengan pengajaran dunia ini. Dunia ini tidak pernah membawa orang untuk mengajarkan manusia untuk masuk surga. Tapi dunia ini selalu mengajarkan orang untuk hidup mewah di dunia ini saja. Yang dipikirkan hanya di dunia ini. Dunia tidak pernah memikirkan atau mengajarkan manusia untuk hidup yang kekal. Untuk masuk surga. Tidak, saudara-saudara. Jadi, kalau engkau belum mempunyai pengetahuan tentang ilmu atau ilmu tentang kekekalan, maka milikilah Yesus. Carilah Yesus. Maka engkau akan mendapatkan ilmu tentang kekekalan. Jadi sepanjang engkau masih mempunyai ilmu pengetahuan di dunia ini, engkau belum sempurna. Engkau belum mencapai titik yang disebut engkau akan masuk surga. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara yang masih ada di lingkungan ilmu pengetahuan. Mana saudara masih belajar mencari ilmu pengetahuan setinggi langit. Kali ini berikan kesempatan waktu bagi saudara untuk mencari Injil, mencari Yesus. Engkau akan melihat hidupmu semakin bahagia, semakin terang dan cemerlang. Dan kali ini saudara-saudara, inilah kesempatan bahwa janganlah kompromi. Ketika engkau sudah mendengar Injil, tetap berpegang kepada Injil. Walaupun engkau ditolak oleh dunia. Inilah berita firman Tuhan bagi saudara dan saya. Hari ini bahwa jangan engkau merasa malu mengakui Yesus di angkatan yang jahat dan berdosa ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati di dalam hari-hari hidup pekerjaan saudara. Haleluya. Amin.